Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di kelas Bahasa Inggris 1 dan Bahasa Inggris Dasar. Pada video kali ini, saya akan mereview materi Bahasa Inggris yang sudah disampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang simple present tense versus present continuous tense, one dan once, one dan honest, kemudian yang ketiga much and many, keempat singular and plural, 5 comparison, 6 preposition in, at, dan on. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu simple present tense versus present continuous tense. Simple present tense digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan, kegiatan sehari-hari, dan atau fakta. Jadi, jika ingin mengungkapkan kebiasaan kita dalam berbahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris atau kegiatan sehari-hari atau sebuah rutinitas kita, maka menggunakan simple present tense. Kemudian present continuous tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang dilakukan dan sedang berlangsung. Seperti contoh, I am reading. I am reading. I am reading di sini adalah present continuous tense. I'm reading the present continuous tense. Yang artinya saya sedang membaca. Saya sedang membaca Quran. I am reading. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh simple present tense yang artinya saya membaca koran setiap hari. Simple present tense. Simple present tense. Saya membaca koran setiap hari. Simple present tense. Saya membaca koran setiap hari. I read newspaper every day. Kita lihat perbedaannya. Di present continuous tense menggunakan to be dan kata kerjanya ditambah in. Tetapi pada present continuous tense tidak ada to be dan kata kerjanya hanya kata kerja pertama. Jadi kemudian berikutnya adalah one dan honest. One dan once. One ini digunakan untuk mereplace kata benda yang tunggal. Kata benda yang tunggal. One. Kata benda yang tunggal. Sedangkan honest untuk yang plural. Ya. Untuk yang plural. Kita lihat contohnya. How much is that necklace? How much is that necklace? How much is this necklace? Is this necklace ini bisa diganti dengan how much is this one? Nah, how much is this one? Misalnya kita sudah menunjuk barangnya, ya atau memegang barang kita ini, memegang barangnya, how much is this one? How much is this one? Ditunjukkan. Kenapa one? Karena necklace-nya cuma tunggal. Necklace-nya satu. Necklace-nya hanya satu. Atau that necklace, that one, dan sebagainya sini. That necklace, that one. Atau kalau kita bertanya, which one do you want? Yang mana? Which one itu artinya yang mana yang kamu inginkan? Which one do you want? Yang mana kamu inginkan? The blue one. The blue one.
Ingat menggunakan double one karena di sini hanya tunggal. Karena singular. Kita lihat once. Once itu plural ya. Plural. Once itu plural ya. Once itu plural. Oke. Once itu plural. Contoh, how much are these earrings? Are these earrings? How much are these earrings? Earrings menggunakan S dan menggunakan to be are. How much are these earrings? Bisa diganti how much are these ones? Kenapa ones? Karena lebih dari satu. Two earrings. Jadi two ones. Which ones do you want? The blue ones. Artinya banyak, bukan hanya satu. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang much and many. Ya, we are going to learn about much and many. Di dalam bahasa Inggris, biasanya much and many itu digunakan untuk kalimat pertanyaan atau kalimat negatif. Seperti contoh, how much money do you have? Do you need? How much is the price? Question. Untuk negatifnya, I don't have much money. I don't have much money. Untuk negatifnya. Ya. I don't have much money. Many, Kala does not have many friends. Kala does not have many friends. How many friends do you have? Much digunakan untuk uncountable noun, yaitu kata benda tidak bisa dihitung. Ya, much for uncountable noun, kata benda tidak bisa dihitung, dan many untuk kata benda yang bisa dihitung. Salah satu cirinya kata benda yang dihitung itu biasanya setelah di akhir katanya ditambahkan s. Seperti di sini, friends, friend menjadi friends. Kalau yang tidak berhitung, seperti yang tidak bisa dihitung, seperti money. Money ya tetap money. Tidak bisa ditambahkan money. Ya. Tapi kalau friends, maka ditambahkan s sehingga menjadi friends. Friend menjadi friends. How many friends do you have? Carla does not have many friends. Berikutnya, we are going to learn about singular and plural. Seperti sudah sampaikan tadi, salah satu bentuk ciri khas dari countable noun yang bisa dihitung itu tambah s di akhir kata. Contoh books menjadi books. Ada s yang menambahkan ya. Ada s. Box menjadi boxes. Ada tambah is. Tapi kalau uncountable nouns, kata benda yang tidak bisa dihitung, maka tetap tidak berubah. Money, bentuk singularnya, bentuk plural juga tetap money. Sugar juga tetap bentuk sugar. Oke, sekali lagi, yang ini adalah singular, satu, yang ini adalah plural. Plural itu lebih dari satu. Jadi sesuatu yang lebih dari satu dalam bahasa Inggris, benda yang lebih dari satu dalam bahasa Inggris maka disebut dengan plural atau jamak atau banyak. Tapi kalau satu disebut single. Oke, kita beralih ke comparison, perbandingan. Ya, comparison adalah perbandingan yang membandingkan yang satu dengan yang lain dan biasanya yang dibandingkan dengan kata suat atau objektif. Contoh, you are as beautiful as my friend.
You are as beautiful as my friend. Nah, you are as beautiful as my friend. As beautiful as my friends. Artinya kamu secantik teman saya. Itu positif degree. Kemudian yang comparative degree, you are taller than me. You are taller than me. Dan kamu lebih tinggi daripada saya. Contoh yang kedua, you are more beautiful than my friend. Kamu lebih cantik daripada teman saya. Nah, you are taller di sini, tallnya asal katanya adalah tall, cuma ditambah er. Kenapa? Karena hanya satu syllable. Jangan lupa ada than yang membandingkan daripada. Kemudian contoh yang kedua, you are more beautiful than my friend. Ada kata more. Kenapa ada kata more di sini? Karena beautiful-nya lebih dari satu syllable, lebih dari satu suku kata. Maka jika lebih dari satu suku kata, bukan ditambah ir, tapi ditambahkan more sebelumnya. You are more beautiful than my friend. Kemudian yang superlative degree, you are the tallest. Ditambah ist. Kalau di atas tambah ir, maka di sini tambah ist. You are tallest. Kamu yang tertinggi. You are tallest. Kamu yang tertinggi. You are the tallest. You are the best. Kemudian yang kedua, you are the most beautiful. Ada kata most, kenapa? Karena menunjukkan bahwa paling. Karena tall are beautiful. Karena beautiful lebih dari satu syllable, maka menggunakan the most beautiful. You are the most beautiful. Kamu yang paling cantik. You are the most handsome. Dan sebagainya. Nah, berikutnya kita akan mereview membahas tentang in, at, dan on. Saya langsung kasih contoh di sini. I live in Bandung. I live in Bandung. I live in Bandung. I live on Dago Street. I live at number 22 Dago Street, Bandung. Dari sini saya yakin kalian sudah bisa memahami mana perbedaannya. I live in Bandung. In tinggal di Bandung, berarti masih umum. Tinggal masih umum. Kemudian I live on Dago Street. Sudah lebih fokus. On Dago Street. Tapi belum spesifik. Yang lebih spesifik maka menggunakan at. I live at number 22 Dago Street, Bandung. Jadi at, perbedaan in, on, dan at in itu untuk masih lebih umum. Bandung, tinggal di Bandung. Di Jakarta. Tapi tidak tahu Jakarta sebelah mana. Tapi kalau menggunakan on, ada jalannya, tapi tidak tahu nomornya. Kalau at, ya jelas nomor dan sebagainya. Artinya kalau at itu lebih spesifik, lebih jelas. Di perbedaan in, on, at adalah dari spesifikasinya. Kalau on, in masuk umum, on sudah lebih spesifik, at dan paling at lebih spesifik lagi. Seperti contoh yang seperti bisa kalian lihat pada contoh di video ini. Oke. Yang terakhir adalah tugas. Tugas ini sifatnya hanyalah tugas bonus, sifatnya boleh dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan. Hukumnya sudah tidak wajib. Dan pastinya kalau dikerjakan pasti akan dapat poin. Tugasnya adalah buatlah video ringkasan materi bahasa Inggris yang sudah dipelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Oke, demikian review mata kuliah bahasa Inggris pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dapat dipahami. Dan jangan lupa download file soal untuk pelatihan yang berbentuk PDF sebagai bahan latihan kalian persiapan UTS. Sekian dari saya. Jangan lupa share dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.